wabarakatuh. Dewan Juri dan kakak panitia yang kami hormati, kami dari SMA Negeri 1 Badekan Ponorogo. Dengan saya, Sarifah Kurota Ayun, dan saya, Rodia Jayaningrum. Di sini, kami akan mempresentasikan hasil karya ISL kami yang berjudul Manfaatkan Denyut Nadi, media kesehatan dengan memanfaatkan getaran denyut nadi berbasis jam terapis yang praktis dan modis untuk penderita stroke. Menurut WHO, sehat adalah keadaan sempurna secara fisik, mental, serta sosial, dan tidak hanya berbatas dari penyakit dan kecacatan. Tetapi saat ini banyak sekali penyakit-penyakit yang menyerang tubuh manusia di seluruh dunia. Salah satunya adalah stroke. Stroke adalah kondisi di mana ketika pasokan darah ke otak berkurang akibat penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah. Tanpa darah, otak tidak akan mendapat asupan oksigen dan nutrisi, sehingga sel-sel pada area otak yang terdampak akan segera mati. Stroke merupakan keadaan darurat medis karena sel otak dapat mati hanya dalam hitungan menit. Matinya sel otak menyebabkan bagian tubuh yang dikendalikan oleh area otak yang rusak tidak akan berfungsi dengan baik. Data di Indonesia memperlihatkan stroke sebagai penyebab kematian terbanyak ketiga dengan angka kematian sebanyak 138,268 jiwa atau 9,7% dari total kematian. Analisis dilakukan secara deskriptif terhadap 3 hasil riset kesehatan dasar atau Riskesdas dalam 12 tahun terakhir yaitu 2007, 2013, dan 2018. Didapatkan data bahwa prevalensi stroke di Indonesia masih tinggi. Selain dampak kematian dan kecacatan, stroke juga berdampak pada ekonomi karena beban pembiayaan perawatannya cukup besar. Data dari Amerika Serikat saja, sekitar 750 triliun per tahun dihabiskan untuk pembiayaan akibat stroke. Dan data di Indonesia, menurut Badan Penyelenggaraan Jasmani Sosial atau BPJS, dalam pengobatannya, stroke memiliki komplikasi yang mengancam jiwa sekitar 1,62 triliun per tahun dan setiap tahunnya meningkat 37%. Lalu, upaya apa saja yang paling tepat untuk menekan biaya kesehatan penderita stroke? Untuk menekan biaya kesehatan penderita stroke, penulis terinspirasi untuk memberikan sumbangsi ide kreatif, inovatif, dan aplikatif melalui sebuah karya yang berjudul Manfaatkan Denyut Nadi, media kesehatan dengan memanfaatkan getaran denyut nadi berbasis jam terapis yang praktis dan modis untuk penderita stroke. Kinerja utama jam terapis ini lebih ditunjukkan kepada seseorang yang mengalami penyakit syaraf untuk mengobati penyakitnya tersebut melalui terapi listrik. Definisi jam terapis merupakan perangkat jam pintar atau smartwatch yang dapat mengubah getaran denyut nadi menjadi energi listrik yang dapat digunakan untuk media kesehatan. Watch Genius merupakan komponen hardware yang terdiri atas transducer pengubah energi, kondensator penyimpan energi, bagian sensitif kas belakang penerima getaran yang akan disalurkan ke transducer untuk selanjutnya diubah ke energi listrik menggunakan sensor piezoelektrik, booster pengatur on-off pada jam tangan, optical heart rate sensor untuk menghitung denyut nadi setiap menit. Seluruh komponen yang mendukung perubahan denyut nadi menjadi energi listrik ini akan dikemas dalam komponen Watch Genius. Magic Watch merupakan perangkat penggerak yang terhubung dari jam tangan ke aplikasi smart control digawai melalui Bluetooth. Hal ini memiliki fungsi sebagai penggerak atau pengendali yang digunakan untuk mengontrol energi listrik dari jam tangan ke aplikasi smart control digawai yang akan memberikan data mengenai denyut nadi per detik serta data listrik yang ada pada jam terapis. Smart Control merupakan aplikasi menjalankan, memantau, dan mengontrol untuk pemerintah jam terapis untuk melakukan terapi listrik serta memberitahu
memberitahu ketika energi listrik pada kondensor sudah penuh serta dapat mengontrol kinerja jam terapis melalui data yang sudah diterima. Lalu terdapat analisis SWOT diantaranya sebagai berikut. Kekuatan. Pertama, memanfaatkan kecanggihan teknologi. Kedua, memanfaatkan apa yang ada pada tubuh manusia sendiri. Ketiga, mewujudkan energi baru terbarukan. Keempat, sistem kerja alat yang praktis tidak hanya sekedar jam tangan, namun memiliki nilai guna di bidang kesehatan. Kelemahannya, pertama, memerlukan biaya untuk merealisasikan alat. Kedua, proses pembuatannya yang cukup lama. Analisis SWOT yang selanjutnya adalah ancaman. Ancaman dari jam terapis adalah banyaknya pesaing terapi kesehatan. Selanjutnya, kesempatan. Yang pertama, dapat digunakan di berbagai keadaan. Kedua, dapat digunakan secara praktis. Lalu, biaya yang diperlukan untuk merealisasikan teknologi jam terapis ini adalah sebagai berikut. Lalu, untuk merealisasikan aplikasi ini, penulis akan bekerja sama dengan beberapa pihak di antaranya. Pertama, BRI sebagai pendamping dan mentor pertama dalam perencanaan dan penyusunan awal ide gagasan teknologi. Kedua, Kementerian Kesehatan RI sebagai pihak yang memberikan persetujuan wadah penelitian dan penerapan kebijakan apabila teknologi ini sudah direalisasikan. Ketiga, ahli IT sebagai mitra utama dalam proses pembuatan teknologi dan mempromosikan gagasan ini sehingga dapat terwujud. Keempat, pemerintah daerah. Pemerintah daerah berperan penting untuk mensosialisasi penggunaan teknologi ini dan menindaklanjuti notifikasi pelanggaran yang tercatat di teknologi bersama Dinas Kesehatan. Kelima, masyarakat sebagai salah satu pihak utama dan terpenting dalam keikutsertaan terwujudnya teknologi ini. Kemudian sistem kerja dari jam terapis antara lain sebagai berikut. Pertama, jam terapis melakukan pendeteksi getaran denyut nadi yang akan diubah menjadi energi listrik menggunakan transducer. Kedua, setelah transducer pada watt genius mengubah energi menjadi energi listrik, energi disimpan pada kondensator. Ketiga, Magic Watch mulai mengirimkan data pada gawai melalui Bluetooth. Keempat, gawai dapat mengakses data-data jam terapis dan dapat mengontrol atau mengendalikannya. Kelima, pengguna dapat mengontrol melalui smart control. Jam terapis mulai bekerja dengan bantuan aplikasi smart control. Apabila jam terapis bisa direalisasikan dengan diikuti kerjasama berbagai pihak, maka dapat menjadi energi alternatif yang memanfaatkan apa yang ada pada tubuh manusia sendiri tanpa pencemaran lingkungan dan dapat menjadi energi yang membantu proses terapi bidang kesehatan. Selain itu, penggunaan alat ini tidak membutuhkan keahlian khusus, sehingga dapat digunakan oleh semua kalangan. Sekian presentasi dari kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Masyarakat Sehat Menuju Indonesia Emas 2045. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.